Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Melisa dan rekan-rekan saya Firdayani, Enda Lasma, dan Nurul Fadilah Hayaceh. Di sini kami akan membahas tentang sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat, terutama otak dan sumsum tulang belakang, untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Adapun fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf ada 3: input sensorik, integrasi, dan output motoris. Yang pertama ada input sensorik. Input sensorik berfungsi untuk menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua ada integrasi. Integrasi berfungsi otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon yang dihasilkan. Yang ketiga ada output motoris. Output motoris berfungsi untuk mengantarkan impuls ke efektor baik secara sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Dan yang selanjutnya, ada sistem saraf terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron membawa atau mengantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Struktur dari neuron yaitu dendrit menerima sinyal dari reseptor maupun neuron-neuron lainnya. Badan sel terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Akson mengantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Baik, selanjutnya ada tipe neuron berdasarkan fungsinya yang terbagi atas 3. Yang pertama itu ada neuron motorik, yaitu berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor atau umumnya ke otot dan sel-sel kelenjar. Efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. Kedua ada neuron sensorik, di mana neuron sensorik menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia, serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusat. Yang ketiga, neuron intermedier, berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Neuron intermedier hampir terdapat di seluruh lintasan koordinasi saraf. Selanjutnya ada tipe neuron berdasarkan bentuknya, yaitu ini terbagi atas 4. Yang pertama ada bipolar, terdiri dari 1 akson dan 1 dendrit, di mana neuron bipolar ini berfungsi sebagai interneuron, yaitu menghubungkan berbagai neuron di dalam otak dan spinal cord. Yang kedua ada multipolar, terdiri dari 1 akson dan banyak dendrit, berfungsi sebagai motoneuron, yaitu membawa sinyal ke bagian tubuh seperti otot, kulit, ataupun kelenjar. Yang ketiga ada unipolar, di mana unipolar memiliki 1 akson yang bercabang. Pada badan sel sarafnya berfungsi sebagai pembawa sinyal dari bagian tubuh ke sistem saraf pusat. Yang terakhir atau yang keempat ada anaksonik. Anaksonik adalah neuron yang tidak dapat dibedakan antara dendrit dan aksonnya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses pengantaran impuls saraf pada neuron. Nah, pertama kita harus mengetahui apa itu neuron. Neuron merupakan sel-sel yang mengantarkan impuls. Ketika akson dalam kondisi aktif, akson mengantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi. Pada kondisi biasa, akson tidak mengantarkan impuls saraf.
bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan bagian luar. Potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Ketika saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Nah, hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali.